Oke. Sudah tampil, apa nama, SPSS di layar monitor Bu. teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Kemarin kita sudah sampai sini ya. Jadi kita sudah membuat variabel. Kemarin kita contohkan variabel umur. Untuk variabel mudah untuk kita membuat pada prinsipnya. Ketika kita ingin membuat variabel, jangan ada spasi. Sudah itu aja clue-nya. Apa yang harus Anda ingat. Karena ketika Anda membuat ada spasinya, itu akan tidak bisa karena dianggap apa namanya, karakternya ilegal, tidak sesuai gitu ya ketentuan. Baik itu spasi di antara huruf atau spasi terakhir. Misalkan umur, Anda biasanya kan kalau kita ketik suka otomatis tuh habis satu kata spasi gitu ya, itu jangan karena dianggap sebagai spasi gitu ya. Oke, untuk tipenya paling apa yang harus diperhatikan cukup dua saja karena numerik dan string. Numerik untuk angka dan string itu untuk kalau kita mengentry-nya huruf. Jadi harus Anda pahami ketika kita ingin menganalisis pakai SPSS itu datanya harus menggunakan angka. Jadi kalau data yang variabel atau data yang akan dianalisis harus entry-nya menggunakan angka gitu ya. Ini banyaknya digit. Kalau ada desimal silahkan buat desimal, kalau tidak ada dinolkan. Kalaupun misalkan Anda lupa, Anda tidak apa-apa pakai misalkan desimal 2 karena nilainya sama antara desimal di belakang angka di belakang desimal 0 itu sama halnya tidak ada desimalnya gitu ya. Value label ini untuk membuat nama variabel sesingkat mungkin. Apalagi Anda nanti pada tugas akhir biasanya kan mengentry sendiri, mengolah sendiri gitu ya. Berarti Anda tahu tuh, paham variabel-variabelnya gitu ya. Maka buatlah variabel sesederhana mungkin, nanti diperjelas di labelnya. Jadi labelnya penjelasan dari variabel. Value ini digunakan ketika data yang kita entry merupakan data kategori atau data yang sudah dikelompokkan. Misalkan pendidikan 1, 2, 3 kan kita coding tuh, kita label bahwa 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi, maka kita perlu label. Tapi kalau datanya numerik tidak perlu label, missing tidak perlu. Ini measure itu skala ukurnya. Jadi kalau misalkan numerik skala ukurnya scale, kalau misalkan ordinal nominal itu kalau skala ukurnya ordinal atau nominal. Ini cuman aturan input. Nanti kalau misalkan ada yang tidak ada rule-nya nggak masalah ya. Oke. Kemudian kemarin ada kayak ini kebetulan saya bikin variabel salah nih, udah langsung terbentuk. Ya udah, misalnya kita mau rename aja karena pada prinsipnya untuk data membuat variabel SPSS ini prinsipnya adalah Excel. Excel rasanya Anda teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi gitu ya. Kayak misalkan umur udah terlanjur seperti ini gitu ya. Bisa kita hapus dengan clear atau misalkan kita edit saja. Ya udah, kita misalnya variabel kedua apa nih? Variabel kedua didik gitu ya. Kayak tinggal itu kita sesuaikan saja. Numerik sudah, ini tidak ada ininya, misalnya ini pendidikan responden. Terus kebetulan di sini ada value-nya nih. Ya, value-nya kemarin sudah saya sampaikan kalau kita mengentry satu pertanyaan satu variabel. Kalau ada satu variabel penelitian terdiri dari beberapa pertanyaan, maka setiap pertanyaan jadi variabel. Jadi variabel di SPSS. Misalkan di sini contohnya pernyataan sikap ya, kemarin di yang Anda input di halaman 13 dan halaman 12 itu sebagai contoh dari pertanyaan kuesioner atau pertanyaan penelitian, kuesioner penelitian. Terus di kuesioner itu ada pertanyaan tentang sikap. Untuk mengukur sikap itu terdiri dari 4 pertanyaan gitu ya. Ya sudah, Anda bikinlah misalkan sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 4 gitu. Atau misalkan pertanyaan ini disingkat. Oh, kalau pertanyaan ini saya bikin nama variabel segera. Tapi sebenarnya variabel segera, variabel polos, lahir atau sampai itu merupakan indikator untuk menilai variabel sikap. Jadi
Kalau mengentry seperti itu, satu pertanyaan menjadi satu variabel, walaupun variabel-variabel itu merupakan indikator untuk variabel tertentu gitu ya. Oke, sekarang ini saya contohkan kalau seandainya kita ngentry, kebetulan entryan ini merupakan data kategori, data hasil pengompokan, di mana kita ngentry 123, 123 itu merupakan coding ya. Maka kita tulis 1, apa nih, Bu, 1 itu SD-nya dari mana? Oh, misalnya saya bikin SD, Bu, SD-nya dari mana? Kok ngerti S1 SD? Kita lihat balik lagi ke kuesioner. Bahwa di kuesioner itu kan tulisan pendidikan Ibu yang telah ditamatkan 1 SD, 2 SMP, maka lihatnya seperti itu. Jadi jangan, kalau saran saya, Bu boleh nggak 0 SD, 1 SMP, 2 SMA, 3, boleh saja, tapi Anda nanti terlalu rumit, terlalu pusing. Buatnya sesimpel mungkin. Kalau misalkan di kuesioner itu 1, bikinlah 1. Kalau kuesionernya 0, bikinlah 0 untuk memudahkan ya. Balik lagi, boleh nggak? Boleh-boleh saja gitu ya, tapi untuk memudahkan kita ya. Oke, 1 SD, 2 SMP, di-add ya, jangan lupa di-add, ditambahkan, 3 SMA, di-add sampai dengan perguruan tinggi. PT. Oke. Ya, di sini kita lihat nanti. Oke. Nanti pada saat karena kita sudah melabel gitu, sudah bikin value-nya, nanti pada saat kita analisa di output-nya itu ada tuh SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau kita tidak buat value, nanti adanya tuh 1, 2, 3, 4. Kan bingung kalau kita bisa di output 1, 2, 3, 4, saya bilang, 1 itu apa ya? 2 apa ya? Bingung kan? Maka ketika kita sudah bikin value, nanti di output-nya, hasil output-nya adalah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sama seperti di kuesioner, seperti itu ya. Oke, ini kita jadi kita misalnya di definisi operasionalis kalau kuliah ordinal dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan untuk input karena nanti saya lebih fokus ke transform, ke modifikasi data karena ini yang tadi yang semalam saya sampaikan adalah bagaimana kemampuan kita merubah data data yang kita entry sesuai dengan data yang siap dianalisis atau data sesuai dengan definisi operation. Itu yang harus Anda harus lebih paham apa kita latihannya di situ karena kalau bicara bikin ini agak mudah, input juga saya sih tidak terlalu sulit dibandingkan kalau kadang-kadang kita mau membuat berubah variabel, mengtransform variabel. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin tanya boleh nggak, Bu? Hah? Izin tanya boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Tanya, Bu. Ya. Sure itu lihat tanya, Bu. Ini dari mana, Bu? Apa ada yang mic-nya ada yang ini ya? Coba yang lainnya dimatikan dulu ya, biar nanti yang bertanya jelas masuk ke. Siapa nih? Husnul ya? Oke. Mbak Santi sama Mbak Siska bisa di unmute. Mikrofonnya dimatikan dulu. Yang measure itu nentuin scale sama ordinalnya lihat di mana, Bu? Oke. Di narasinya. Narasinya dari mana? Ini kan measure itu alat hasil ukur ya, skala pengukuran itu lihatnya di definisi operasional. Kan bicaranya ini kan variabel-variabel ini merupakan gambaran dari definisi operasional. Misalkan di definisi operasional dikatakan ordinal kan hasil pengelompokan dan ada tingkatan ya. Kalau Anda mengingat kembali pembelajaran sebelumnya kan kalau masuk ke skala pengukuran ordinal manakala ketika data itu merupakan hasil pengukuran dan ada tingkatan. Oke. Ada tingkat itu ada pembeda gitu, ada jenjangnya misalkan lebih baik, kurang baik, terus tinggi, rendah, risiko tidak risiko gitu ya. Oke. Kalau bicara secara konsep kembali, kalau bicara ini kan statistik penelitian analisis ini kan berkaitan dengan bagaimana proses penelitian. Misalkan saya contohkan di sini deh, dicontoh di latihan ini, penelitian ini tentang status menyusui tentang aset eksklusif. Secara konsep, secara teori bahwa mengatakan ada perbedaan antara jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi
itu akan lebih baik status ASI eksklusifnya dibandingkan yang jenjang lebih rendah. Misalkan yang perguruan tinggi biasanya ASI eksklusif, keberhasilan ASI eksklusifnya lebih tinggi dibandingkan yang yang pendidikannya lebih rendah, misalkan yang SD, SMP atau SMA. Hal itu secara teori kan ada jenjangnya. Maka Misyor ini pendidikan ini masuk ke ordinal karena ada jenjangnya, ada tingkatannya. Berbeda ketika kita jenjangan nominal. Kalau nominal kan hasil hasil pengelompokan saja, tapi tidak ada jenjang. Misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan dianggap sama, tidak ada jenjang antara laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan, maka masuk ke ordinal. Kalau skala ini adalah yang numerik, jadi kalau kita inputannya numerik itu tidak ada kelompokan, misalkan berat badan, kadar HB, itu berat badan bayi, berat badan ibu, kadar HB, umur, itu kan numerik, maka masuklah skala ini. Gitu Mbak Husnul. Baik Bu, makasih. Lupa yang kemarin soalnya. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Tadi yang di Valus saya sempat tanya juga di jaring ya Bu ya, yang tentang kolos. Kolos itu kan berarti kan kolostrum mungkin ya. Itu yang dimaksud di situ. Kolostrum yang didapat pada bayi itu, yang diberikan dari ibu kepada bayi itu kan minimal kan umumnya ASI eksklusif itu diberikan berapa jam pertama gitu kan ya untuk menghasilkan kolostrum. Apakah di situ ada pilihannya sampai 5 kalau nggak salah ya? Iya betul. Apa sangat tidak setuju, kurang setuju, tidak sangat setuju. Nah itu berarti ada pilihan itu. Nah itu didapatkannya dari teori atau pilihan pasien aja, cuman kuesioner aja gitu Bu ya. Bukan berarti di kolostrum itu pertanyaannya, jadi itu bisa dikembangkan dari pertanyaan ya Bu ya, berarti pertanyaan setuju tidak setuju atau pertanyaannya diberikannya 1 jam pertama sampai dengan 6 jam pertama masa transisi dari mulai postpartum sampai ke masa nifas, masa postpartum 6 jam postpartum, apa tersendiri pertanyaannya gitu Bu? Apa emang sudah ada acuan pertanyaannya? Oke, bicaranya sebenarnya kalau bicara runtutan sampai akhir kuesioner gini. Kalau saya memahami, jadi gini, kalau bicara ini kuesioner ini sebagai instrumen penelitian gitu ya, dianggaplah sebagai instrumen penelitian. Manakala ketika kita ingin mencari instrumen penelitian, yaitu pertanyaan-pertanyaan penelitian, mana sih yang bisa menjadi indikator dari sikap ASI eksklusif. Salah satunya misalkan salah satunya adalah pertanyaan kolostrum gitu ya. Kalau bicara kolostrum, kalau bicara ASI eksklusif, salah satu indikator keberhasilan ASI eksklusif bagaimana seorang ibu memberikan kolostrum. Kolostrum itu kan 0 sampai 3 hari ya, kolostrum itu kalau bicara di nifas. 0 sampai 3 hari. Berarti yang Mbak Lulu tanyakan, setuju tidak setujunya dari mana? Oke. Jadi nanti Anda akan belajar di metodologi penelitian gitu ya, di metode penelitian di instrumentasi kuesioner. Salah satunya adalah ketika kita ingin membuat pertanyaan sikap, salah satunya adalah kita bisa mengukur standar ukurnya dengan skala Richter. Ini skala Richter, Mbak. Jadi skala Richter itu biasanya skala yang dibagi menjadi setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, menjadi 5 lah. Ada juga skala yang dibagi menjadi 2, setuju, tidak setuju. Pemilihan skala itu sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh, misalkan saya mau bagi menjadi 5 skala, saya bisa membagi menjadi 2 skala, setuju, tidak setuju, itu boleh-boleh saja, tergantung nanti bagaimana sumber literaturnya. Misalkan penelitian terdahulu ada nih yang membuat pertanyaan kolostrum ini menjadi 5, pembagiannya menjadi jawabannya menjadi 5 gitu ya. Terus ada yang menjadi 2, boleh-boleh saja. Yang terpenting ketika kita membuat instrumen ada rujukannya. Oh ya, memang saya skala Richter. Berdasarkan buku ini skala Richter itu dibagi menjadi 3. Oh, menjadi 4, menjadi 5 seperti itu. Yang dikatakan di sini bayi diberikan kolostrum apakah bayi baru lahir diberikan kolostrum karena menurut misalkan menurut penelitian ini, instrumen ini bahwa salah satu indikator yang memberikan keberhasilan dari ASI eksklusif adalah sikap bagaimana seorang ibu itu mau memberikan kolostrum pada saat bayi baru lahir. Walaupun kita pahami bahwa kolostrum itu kan pemberian yang kolostrum itu keluarnya itu 0 sampai 3 hari. Tapi
ini yang di kuesioner ini adalah kolostrum yang diberikan pada saat bayi baru lahir, seperti itu Mbak Lulu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Sedikit paham. Nah, Terima kasih. Jadi kalau bicara instrumen nanti Anda harus berdasarkan rujukan. Kalau misalnya kita tadi rujukan konsep tinjauan pustakanya gitu ya, kita pahami bahwa kolostrum adalah keluaran cairan dari payudara 6 sampai 3 hari gitu. Oke. Terus yang menjadikan indikator yang paling kuat adalah manakala kolostrum itu diberikan pada saat bayi baru lahir. Bayi lahir langsung di IMD keluar kolostrum misalkan seperti itu. Konsepnya seperti itu ya udah. Akhirnya saya misalkan si peneliti membuat pertanyaan seperti ini gitu. Kalau misalkan Anda memberikan secara teori memberikan kolostrum, ibu memberikan kolostrum 0 sampai 3 hari gitu, dia selalu memberikan kolostrum merupakan salah satu indikator atau secara teori memberikan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan eksekusi, silakan aja. Ya, jadi yang saya garis bawahi adalah manakala kita membuat instrumen, membuat kuesioner, membuat pertanyaan, itu harus didasari dari teori konsep yang ada, sehingga tidak serta-merta misalkan saya membuat pertanyaan, apakah ibu memberikan kolostrum pada hari keempat gitu ya? Secara konsep kan salah, maka teori itu, pertanyaan itu tidak bisa kita gunakan karena secara teori salah gitu. Begitu, ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ini nanti 10 menit lagi mati, nanti langsung join lagi ya Mbak? Ya Bu. Ya. Oke, ada lagi untuk cara membuat variabel. Oke, kalau sudah seperti ini, kita udah buat variabel nih, sebanyak 12, atau buat variabel sesuai dengan kuesioner yang ada gitu ya, pertanyaan yang ada di kuesioner yang ada, kita sudah buat, baru tahap berikutnya adalah kita meng-entry data. Meng-entry data di mana? Di data view. Di bawah ini nih, kursor saya terlihat ya, di sini kan ada variable view, data view. Klik data view, nanti kita nge-entry. Ya, nge-entry, boleh entry per case itu per responden gitu ya. Horizontal, misalnya kita responden 1 isi umur, responden 2 umur sampai dengan variabel sampai gitu ya, atau per variabel monggo saja, silakan saja mudahnya. Bahkan kalau misalkan entry benar-benar pada saat Anda meng-entry kuesioner yang disebar gitu ya, biasanya per case, misalkan kan kuesioner 1 punyanya Rohana, Anda entry tuh semua pertanyaan jawabannya dari Rohana, Anda entry, lanjut lagi ke kuesioner yang kedua, jawabannya Mbak Rika, ketiga Mbak Lulu dan sebagainya, seperti itu. Kalau pada saat kita melakukan penelitian real ya, kalau tugas ini kan Anda bisa nginputnya sesuka-suka, mau per case atau per variabel gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pembuatan variabel? Nanti kita langsung ke transform ya. Oke. Ini misalkan saya sudah saya buat datanya ya, sudah saya buat variabelnya, sudah selesai, datanya sudah saya entry semuanya gitu ya. Oke. Untuk untuk koma, bukan koma ya, titik ya. Kalau misalkan gini nih, 10,2 kan kalau ketikan yang benar kan 10,2 koma ya, tapi kalau di SPSS 10,2. Nanti kalau Anda pakainya koma nggak kebaca. Ya. Bu, punten Bu. Ya. Aku pakai titik ya Bu ya. Tapi jadi 10,2 jadi 102. Yang salah di desimalnya atau di mana Bu? Ya. Kalau misalkan apa? Kalau ini kan 10,2, aku pakai yang titik tapi jadi 102. 102. Kebaca jadi 102. Kalau di depan koma? Di desimalnya atau di mana ya Bu yang salah ya Bu? Jangan pakai koma Mbak. Kalau pakai koma bisa. Oh gitu. Kalau saya pakai koma jadi 102. Atau beda. Iya jadi 102 kalau pakai.
beda ini kali ya. Iya, kenapa Beda gitu ya? beda apanya ya? Beda SPSS-nya atau beda Iya, beda softwarenya kali, Bu. software-nya ya? Kalau saya malah kebalikan, kalau saya 100,2 gitu, jadi 102 gitu. Beda ininya kayaknya, apa namanya, software-nya, kalau nggak beda tipenya kali ya. Tapi Di aku juga nggak muncul yang di atasnya, Bu. Apa? Di Ibu kan ordinalnya muncul tuh, Dino, ordinal gitu kan. Measure-nya tuh muncul kan umur, style. Nah, di aku nggak ada, cuma nggak ada icon ininya. Nggak ada ini? Nggak ada rule-nya apa nggak ada ininya? Nggak ada Di measure-nya? data view-nya. Di data view-nya ya nggak keluar measure-nya. Oh, di variable view kali, Bu? Iya, di kan data view-nya Ibu keluar tuh di atasnya, coba deh Ibu buka yang data view-nya. Nah, di atasnya kan keluar kan ikonnya. Oh, iya. Nah, di aku nggak keluar. Iya. Tipenya yang lama ya, Bu? Berapa? 20? Apa berapa Nggak sih? tahu diinstalin suami. Ya ininya nih, gambar-gambar ininya ya. Ya, nggak keluar. Yang 17 juga enggak, yang punya saya yang lama. Kebetulan ini saya install di tukang komputer yang baru. Bu yang 25 ya? Ya, pokoknya saya udah IBM. Kalau yang SPSS murni kan tulisannya SPSS yang gambarnya itu merah ya. IBM ya, Bu. Ya. IBM ya, Bu. Oh iya. Iya, Ibu data. Oh iya, IBM SPSS. Ya, nggak masalah yang ini bisa baca, terus ada perbedaan di sini juga nggak ada inputnya, nggak ada role-nya juga, nggak masalah. Ya, oke, sudah berarti sudah semua input ya. Kita sekarang sudah sudah ke arah transformasi data atau modifikasi data. Oke, modifikasi data kita harus pahami bahwa tidak semua inputan kita tidak langsung bisa dianalisis gitu ya. Biasanya tuh ketika kita input datanya itu numerik dan di definisi operasionalnya itu kategori, contohnya gitu ya, kayak umur kan numerik ya, 25, 21, 30 dan sebagainya gitu ya. Tetapi di definisi operasionalnya saya membagi umur secara kurun reproduksi sehat, yaitu kurang dari 20 sampai 35, lebih dari 35 gitu ya. Berarti kan data ini harus diubah gitu ya. Maka itu perlu sekali kita memodifikasi. Jadi apa namanya, dan kebanyakan kalau saya lihat kita kalau menganalisis tuh menggunakan data yang sudah dikategorikan. Dan memang kalau anjuran kami gitu ya, ketika kita mau analisis, kita mau input, itu datanya dinomorikan saja, jangan langsung dikategorikan. Kenapa? Sebenarnya bisa saja nih, ketika kita nyebar kuesioner, kita langsung tanya ke ibunya. Di kuesioner langsung usia kurang dari 20 sampai 35, lebih dari 35. Bisa kan di kuesioner kita bikin seperti itu? Bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Daripada kita misalkan nanya berapa umur ibu, titik-titik tahun gitu ya. Tetapi harus kita pahami, mungkin saja pada proses analisis, pada proses data ini akan dikembangkan lagi, akan digunakan bukan hanya oleh Anda, tetapi orang-orang lain. Itu sayang. Kenapa? Karena nggak bisa. Misalkan gini, Anda langsung dibuat kurang dari 20 sampai 35, lebih dari 35. Kebetulan ada sebuah teori baru mengatakan umur itu dibagi 2 saja. Apa? Umur yang berisiko secara reproduksi dan umur yang tidak berisiko. Berarti kan umur itu dibagi menjadi kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35. Ya, kategorinya kurang dari 20 dan lebih dari 35, terus pengkategorian yang lainnya 20 sampai 35. Manakala kita misalkan sudah mengelompokkan, kan sulit untuk kita rubah lagi gitu ya. Atau misalkan ada umur-umur lain lah, dibikinlah umur yang lansia misalkan seperti itu. Mungkin saja ada yang usia lebih dari ini masih punya anak atau apa, riwayat dan sebagainya misalkan gitu ya. Itu agak sulit. Maka saran kami dari orang statistik adalah sebaiknya data itu ketika kita mengumpulkan data, ketika kita nginput data, datanya dalam bentuk numerik. Sehingga kenapa? Data numerik bisa kita ubah menjadi kategori, tapi kategori tidak bisa diubah menjadi numerik gitu. Ya. Oke.
apa namanya kurang 1 menit, tanggung nih kalau saya nanti ngomong ke modifikasi tiba-tiba saya lagi ngomong apa tertutup. Saya stop. Nanti langsung join lagi ya. Siap, Bu. Biar nanti nggak keputus. Oke, Bu.